Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membaca alat ukur besaran pokok massa dan waktu. Besaran massa sendiri adalah jumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda. Berdasarkan standar internasional atau biasa disingkat dengan SI, besaran pokok massa memiliki satuan kilogram. Satuan bakunya yang lainnya ada hektogram, dekagram, gram, sentigram, desigram, dan miligram. Ada kuintal, ada ton juga. Alat ukur massa ini dalam kehidupan sehari-hari ada neraca Ohaus, neraca 3 lengan, digital. Mungkin kalian masih belum familiar dengan alat ukur yang Bu Dania tampilkan di sini. Nah, ini dinamakan dengan neraca Ohaus. Kemudian untuk gambar kedua ini neraca 3 lengan. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini adalah neraca digital. Tentunya cara membaca alat ukurnya berbeda-beda. Untuk neraca Ohaus dengan neraca 3 lengan, kita harus mengamati hasil pengukurannya di bagian pengukuran. Nah, di bagian ini dan yang di bagian ini. Sedangkan untuk neraca digital, hasilnya akan otomatis tampil di bagian penunjuk hasil. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran neraca 3 lengan dari gambar di samping ini? Kita perhatikan, ini ada sebuah benda yang diukur menggunakan neraca 3 lengan. Kemudian hasilnya di sini ada tiga jenis. Yang pertama ini hasilnya menunjukkan 100 gram. Yang kedua menunjukkan hasilnya 20 gram. Kemudian yang ketiga ini menunjukkan 5 gram. Nah, dari hasil ini kita hanya tinggal menjumlah saja. Maka hasil pengukuran benda di samping ini adalah sebesar 125 gram. Lanjut ke contoh yang kedua, ini langsung ke bagian pengukuran hasilnya ya. Kita lihat, yang pertama ini hasilnya adalah 100 gram. Kemudian yang kedua ini adalah 90 gram. Kemudian yang ketiga ini adalah 7,5. Nah, tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 197,5 gram. Seperti ini. Lanjut ke soal yang kedua. Untuk lengan yang pertama ini sebesar 300 gram. Lengan yang kedua ini menunjukkan 40 gram. Kemudian yang terakhir ini menunjukkan angka 8. Tinggal kita jumlah seperti tadi. Hasilnya 348 gram. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur besaran pokok dari waktu. Waktu sendiri adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Alat ukurnya jam tangan ataupun stopwatch. Keduanya ini adalah alat-alat yang sudah familiar di antara kalian. Kalau stopwatch biasanya ada di HP kalian. Kemudian satuan standar internasional atau SI dari besaran pokok waktu ini adalah sekon atau detik. Untuk besaran yang lainnya ada menit, ada jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan lain sebagainya. Alat ukur waktu ini ada namanya stopwatch. Nah, dari stopwatch sendiri di sini ada dua penunjuk.
Yang bagian kecil bulatan di sini, bulatan ini disebut menunjukkan menit. Kemudian untuk yang bulatan yang besar di sini, ini untuk menunjukkan detik. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat dari gambar stopwatch di samping. Kita lihat yang menit dulu. Yang menit di sini, ini menunjukkan 20 menit. Kemudian untuk yang detik di sebelah ini menunjukkan 21 detik. Maka alat ukur stopwatch ini menunjukkan hasil 20 menit 21 detik. Lanjut ke contoh yang kedua. Yang di sini, yang bagian menit, ini adalah 0 menit. Kemudian yang bagian di sini, ini adalah 5, 6, 7, 8 detik. Maka hasil pengukuran stopwatch di samping ini adalah 0 menit 8 detik. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini yang sudah membahas bagaimana cara membaca alat ukur massa dan besaran pokok waktu. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.